ketika putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran terkait dengan misalnya ada unsur-unsurnya yang kelalaian. Karena konsil kedokteran itu menyebutkan bahwa keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak dijadikan dasar untuk penuntutan pidana, perdata maupun tata negara. Dan itu yang menjadi bagus, tidak menjadikan dasar hukum untuk penuntutan kembali, baik perdata, pidana maupun administratif. Jadi ketika penyidik itu ada pengaduan, itu tidak bisa jadi landasan untuk sebagai laporan atau sebagai bukti. Luar biasa. Ini mestinya harusnya ditiru oleh keperawatan. Ketemu kembali dengan Garus Gegen. Sahabat Nescafe, jangan lupa selalu likes, komen, dan subscribe. Tentunya supaya memberikan semangat kepada kami. Baik teman-teman, saya akan membahas mengenai keberadaan konsil dan MKDKI. Sebetulnya kalau kita menengok kepada undang-undang kedokteran dan undang keperawatan hampir mirip sebetulnya. Jadi dikatakan dalam bab 8, disiplin ya, untuk menjalankan praktek kedokteran dibentuk konsil, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Sama juga sebetulnya dalam Undang-Undang Praktek Keperawatan juga sama. Konsil Keperawatan dalam bab 9 pasal 47 untuk meningkatkan mutu praktek perawatan dan meningkatkan perlindungan serta kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat dibentuk konsil keperawatan. Ya, dan di situ banyak tugasnya konsil, kewenangannya, ya. Kemudian konsil itu harus ngapain saja, kemudian mempunyai kewenangan apa dan siapa saja dalam bentuk konsil, ya. Ada satu menarik yang menurut saya harus kita bahas mengenai konsil kode etik, karena kalau kita berbicara konsil, di bawahnya ada namanya tentang Majelis Kehormatan Disiplin, ya, yang memang tugasnya harus independen. Kemudian, kalau kita menengok kepada pasal 56 Undang-Undang Kedokteran, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada konsil Kedokteran Indonesia. Sama dengan keperawatan juga. Ya, cuman memang karena konsil perawatan ini terbitnya belakangan karena hiruk pikuk dan kepentingan, ya, saya kira ini menjadi sangat menarik, ya. Kalau saya mengikuti seminar webinar mengenai bagaimana pengaduan yang dugaan malpraktek kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, ya, banyak sekali memang kasus-kasus yang pengaduan kepada badan tersebut. Dan ada yang menarik bahwa ketika putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran itu apapun putusannya terkait dengan misalnya ada unsur-unsurnya yang kelalaian, karena konsil kedokteran itu menyebutkan bahwa kalau nggak salah dalam keterangannya, keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak dijadikan dasar untuk penuntutan pidana, perdata maupun tata negara. Ini menarik. Jadi sebegitu ketatnya, sebegitu bagusnya, dan sebegitu melindunginya. Padahal dinyatakan bersalah dalam Majelis Kehormatan. Karena memang tidak serta-merta ketika seorang dokter dinyatakan bersalah oleh disiplinnya, oleh kolegiumnya. Dan itu yang menjadi bagus, tidak menjadikan dasar hukum untuk penuntutan kembali, baik perdata, pidana, maupun administratif. Jadi ketika penyidik itu ada pengaduan, itu tidak bisa jadi landasan untuk sebagai laporan atau sebagai bukti. Luar biasa. Ya.
ini mestinya harusnya ditiru oleh keperawatan ya dalam hal-hal tersebut, karena memang saya kira ini dalam konsep bagaimana safety-nya atau safety perlindungan kepada perawat, sehingga perawat itu merasa nyaman, merasa tenang dalam bekerja ya. Ini luar biasa. Nah, saya belum menemukan ketika perawat dinyatakan bersalah, lalu apakah sudah pernah ada yang melapor ke majelis disiplin keperawatannya? Saya tidak tahu, tetapi beberapa kasus yang belakangan memang kebanyakan yang pernah saya tahu, yang saya pernah baca, masyarakat langsung ke lapor polisi, langsung bikin LP ya, atau langsung ke medsos tanpa satu prosedur yang saya bilang tadi. Dan memang ini delik aduan, bukan delik umum. Jadi ada satu pengaduan yang memang harus diproses ya. Profesi pun tidak akan melakukan upaya apa-apa kalau memang tidak ada pengaduan. Nah, tapi yang sangat menarik, yang setiap kali saya ikut seminar, webinar, itu sungguh luar biasa ketika pengaduan malpraktek kepada MKDK itu diproses secara internal, dan memang banyak diputus bersalah, banyak putus bersalah, dan mereka juga harus jujur mengatakan bahwa ya memang ada unsur-unsurnya di situ. Tetapi ada satu hal yang ketika putusan itu sudah menjadi tetap ya, tidak bisa dirujukan. Ini kan luar biasa. Kalau kita merujuk nanti pada laporan polisi yang nanti pada akhirnya harus gelar perkara, kan polisi juga harus memberikan satu klarifikasi atau meminta informasi tentang mengenai dugaan malpraktek. Siapa? Ya tentu harus dari medis. Ya, harus medis. Begitu juga sama ketika keperawatan. Ada dugaan malpraktek keperawatan misalnya, tentu siapa yang harus meminta referensi bahwa itu adanya satu tindak pidana? Ya tentunya dari keperawatan. Dan ini memang seharusnya seperti itu regulasinya. Ya, seharusnya regulasinya seperti itu. Ya mudah-mudahan saja nanti di keperawatan lebih bagus lah, atau paling tidak sama dengan kedokteran. Karena memang ini tidak mudah ya untuk membutuhkan suatu perubahan. Tetapi paling tidak konsepnya ini hampir sama, karena kedokteran dan keperawatan tuh selalu berdampingan dalam aturan-aturan ini, selalu ada dan selalu cepat ya. Jadi memang ini yang harus kita simak dan harus kita ikutin terus perkembangannya. Bagaimanapun menjadi satu kolaborasi yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Bagaimana peran majelis disiplin keperawatan maupun majelis disiplin kedokteran menjadi satu kesinambungan dan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Saya kira itu menjadi cita-cita kita semua. Oke teman-teman, tetap semangat.